Mari kita merujuk kepada sejarah. Sebelum kita merdeka, saudara, dibentuk satu badan untuk penyelidikan persiapan kemerdekaan Indonesia, BPPKI, saudara. Di dalam BPPKI ini dilibatkanlah tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh sekuler. Tokoh-tokoh Islam saat itu yang dilibatkan diantaranya almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Wahid Hasyim, putra pendiri NU, sebagai tokoh yang mewakili NU. Kemudian masih ada almarhum Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, saat itu sebagai pimpinan Muhammadiyah. Kemudian masih ada almarhum Kiai Haji Agus Salim, saat itu sebagai pimpinan daripada Sarekat Islam. Mereka bertiga ini trio ulama, saya sebut trio ulama. Ini tiga ulama yang berjasa besar di dalam menyusun ketatanegaraan Republik Indonesia. Saat itu digelarlah sidang BPPKI untuk merencanakan kalau Indonesia ini merdeka, Indonesia ini mau jadi negara apa, dan kira-kira apa yang menjadi dasarnya. Kelompok trio ulama menginginkan Indonesia menjadi negara Islam, negara agama. Sementara kelompok sekuler mengatakan jangan. Mereka menolak Indonesia menjadi negara Islam, tapi menginginkan Indonesia menjadi negara sekuler. Yang menginginkan menjadi negara sekuler, Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Yamin, serta Bung Pomo, saudara. Ini fakta sejarah. Tapi indahnya bangsa Indonesia, walaupun para tokoh kita berbeda pendapat tentang bentuk negara, mereka berdebat dalam forum musyawarah. Bukan bentrok otot di jalanan, tidak. Mereka musyawarah di dalam BPPKI. Akhirnya disepakati Indonesia jangan menjadi negara Islam, Indonesia juga jangan menjadi negara sekuler, tapi menjadi negara berdasarkan ketuhanan. Ini kesepakatan founding father, kesepakatan para pendiri bangsa. Nah, saat itu Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 mengusulkan, saudara, supaya kalau Indonesia nanti merdeka punya dasar negara namanya Pancasila, 5 dasar. Sila pertama, Bung Karno mengusulkan peri kemanusiaan, kemudian peri kebangsaan, sedangkan peri ketuhanan diletakkan di sila yang kelima, sila terakhir. Ini ditolak oleh ulama, saudara. Kiai Haji Wahid Hasyim menolak, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir menolak, Kiai Haji Agus Salim menolak. Kenapa mereka menolak? Enggak pantas ketuhanan ditaruh di sila terakhir. Enggak boleh sila ketuhanan diletakkan pada sila buntut. Ini fakta sejarah. Karena itu para ulama kita berjuang dalam forum BPPKI supaya ketuhanan naik menjadi sila yang pertama. Kalau tidak menjadi sila pertama, para ulama kita menolak, NU menolak, Muhammadiyah menolak, Sarekat Islam juga menolak, ya ikhwan. Ini fakta sejarah. Nah, kemudian ada sila ketiga, Bung Karno menawarkan demokrasi. Itu juga ditolak oleh ulama, saudara. Ditolak. Sila ketiga dan keempat itu ada upaya untuk soal demokrasi, ditolak. Ulama bilang kita jangan jadi negara demokrasi, tapi jadi negara musyawarah. Lahirlah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu perjuangan ulama. Itu bukan karya Bung Karno, itu karya ulama. Betul, istilah Pancasilanya karya Bung Karno, usul Pancasilanya karya Bung Karno, tapi isi kandungan Pancasila itu karya ulama, baik dari NU maupun Muhammadiyah, saudara.
Nah ini yang perlu kita ingat. Ini setelah terjadi perdebatan sengit, pada tanggal 22 Juni 1945 disepakati oleh NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, semua sepakat. Apa yang mereka sepakati saudara? Bahwa Pancasila satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sepakat, Bung Karno ikut tanda tangan saudara. Jadi artinya mereka sepakat. Ini kan 22 Juni belum merdeka nih kita deh. 22 Juni 1945 ini sebelum merdeka. Jadi semua sepakat kalau nanti kita merdeka, inilah dasar negara kita. Nah itu disebut konsensus nasional. Singkat cerita, akhirnya diproklamirkanlah kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Begitu diproklamirkan, maka mulai saat itu dasar negara kita adalah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang tadi sudah disepakati. Tapi kemudian timbul protes dari pemerintah Jepang. Jepang nggak terima. Kenapa ada kata-kata syariat Islam di bagian pertama? Alasan Jepang, orang-orang Kristen di Indonesia Timur protes. Kalau pakai syariat Islam mereka nggak masuk negara Indonesia. Saudara, akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta ditekan supaya menghapuskan kata syariat tersebut. Tanggal 17 setelah proklamir kemerdekaan. Nah akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta menggelar sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah dalam sidang tersebut Kiai Haji Wahid Hasyim tidak hadir karena sudah perjalanan pulang dari Jakarta ke Surabaya. Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir dari Muhammadiyah tidak diundang. Nah kemudian Kiai Haji Agus Salim dari Sarekat Islam tidak diundang. Ada apa kiai-kiai kita tidak diundang saudara? Bisa dibaca. Kalau kiai-kiai kita diundang, mereka nggak bakal setuju syariat Islam dihapus saudara. Makanya supaya ini lolos, ini goal, kiainya nggak usah diundang saudara. Jadi marginalisasi ulama itu udah mulai terjadi semenjak kita kemerdekaan saudara. Disingkirkan ulama kita. Nah, akhirnya begitu digelar sidang yang hanya 2 jam sidangnya. Sidangnya cuma 2 jam terburu-buru. Kemudian sila pertama Pancasila diganti. Diganti dengan apa? Ketuhanan. Itu aja saudara. Sedangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengikutnya itu dicoret saudara. Nah akhirnya ada beberapa tokoh Islam yang hadir seperti Ki Bagus saudara dari Muhammadiyah menolak karena beliau tahu ini ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Sarekat Islam gak bakal terima ini diganti. Terjadi perdebatan. Nah akhirnya dapat solusi. Apa solusinya? Ini perjuangan Ki Bagus ini dari Muhammadiyah saudara. Solusinya ya sudahlah, syariat dihapus nggak apa-apa, tapi tolong diganti dengan Yang Maha Esa. Dan Bung Karno setuju saudara. Jadilah sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Nah kalau saya melihat sejarah ini saya bersyukur kepada Allah. Loh kenapa? Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar mau hapus syariat, Allah balas makar mereka. Syariat hilang, tauhid yang datang saudara. Itu kan syariat diganti sama tauhid itu. Syariatnya dihapus, yang masuk apa? Tauhid. Kita nggak rugi saudara. Itu pertolongan Allah saudara. Padahal ulama dipinggirin, ulama mau dikhianati saudara, tapi Allah jaga. Nah oleh karenanya sampai hari ini ulama-ulama NU, ulama-ulama Muhammadiyah nggak pernah punya masalah dengan Pancasila saudara. Nggak ada ulama NU nolak Pancasila, ulama Muhammadiyah nolak Pancasila, para habaib nolak Pancasila. Nggak ada. Loh kenapa para
habaib ulama kiai dan ajangan tidak menolak Pancasila karena mereka tahu Pancasila adalah ijtihad ulama, karya ulama. Nah itu yang ingin saya garis bawahi, saudara. Jadi jangan sekali-kali menuduh ulama ini anti Pancasila. Wong mereka yang buat kok, mereka yang rumuskan kok, saudara. Nah ini yang saya mau garis bawahi, saudara. Makanya jangan kaget kalau sampai hari ini NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam dan ormas-ormas Islam, saudara, enggak pernah mempermasalahkan Pancasila. Kalau ada kelompok-kelompok Islam yang mempermasalahkan Pancasila, itu segelintir. Itu kelompok-kelompok ekstrim dalam pemikiran, saudara. Nah, itu enggak menodai daripada kesepakatan mayoritas umat Islam yang merupakan ahlus sunnah wal jamaah yang ada di Republik Indonesia ini.